Halo Sobat UPI TV, kembali lagi di program Berita News Point, program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UPI TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita. Dokter mengabdi UB, kembangkan budidaya lele aquaponik tahan penyakit. Program Dokter Mengabdi UB terus memberikan solusi bagi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Seperti di Desa Dauhan Poncokusumo, tim DMUB mengajak warga untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit secara produktif dengan beternak lele dan sayuran secara aquaponik. Konsumsi, baik itu konsumsi sayuran maupun konsumsi protein yang berasal dari hewani, mau dari peternakan maupun perikanan, terjadi peningkatan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah untuk dimanfaatkan budidaya ikan, misalnya ikan lele yang ada di sini dengan model aquaponik. Sistem aquaponik ini kita memanfaatkan limbah dari budidaya lele untuk dialirkan ke sistem hidroponik tanaman sayuran. Di situ tanaman sayuran akan memperoleh nutrisi dari limbah dari proses budidaya lele sendiri. Kemudian kembali ke perairan dari sistem hidroponik, air sudah dalam kondisi bagus untuk bisa dimanfaatkan kembali untuk budidaya ikan lele. Program ini memberikan edukasi kepada warga agar mampu beternak lele sekaligus menanam sayuran secara terintegrasi sehingga tidak ada limbah yang terbuang percuma. Dengan demikian, lahan sempit tidak menjadi kendala bagi warga untuk tetap produktif. Selain itu, tim DMUB juga memberikan kiat agar dapat mengelola budidaya lele yang tahan terhadap hama penyakit. Gelar insinyur saat ini harus ditambah dengan pendidikan profesi agar dapat digunakan secara profesional, sehingga gelar insinyur akan memiliki dua kompetensi. Kompetensi inilah yang menjadi standar bagi praktek kerja para insinyur. Kita patut berbangga karena menjadi seorang insinyur. Belum dulu, ya kan? Ini kan belum insinyur dulu ya. Walaupun titelnya juga sudah kawan-kawan yang sudah melakukan praktek keinsinyur yang sudah lama, sudah punya ST atau juga bahkan sudah punya insinyur, itu sebenarnya bukan insinyur, tapi masih titel yang selevel sarjana teknik. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita itu harus punya dua harus kita dilengkapi untuk profil kita itu dua aspek. Aspek pertama dengan knowledge dan practical kita dan skill kita dengan kuliah kita di sarjana teknik. Anda sudah Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai titel insinyur ataupun juga sarjana teknik itu tadi. Tetapi itu tidak cukup ya. Kononnya kita menginginkan seperti seperti kedokteran. Saat ini untuk mendapatkan profesi dapat ditempuh dengan mengikuti program profesi insinyur yang ada di 40 perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dengan mengikuti pendidikan profesi insinyur, nantinya calon insinyur akan mendapatkan surat tanda registrasi insinyur sebagai bukti kompetensi profesi sebelum melakukan sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan dunia insinyur. Ajang CLFest yang diadakan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum FHUB merupakan salah satu ajang tahunan yang berjalan dengan konsisten. Kegiatan yang didukung oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan kompetisi dalam ilmu hukum yang diikuti oleh berbagai delegasi mahasiswa Fakultas Hukum dari perguruan tinggi di Indonesia.
Pada masa pandemi di saat banyak kegiatan ditiadakan, CLFest juga tetap berjalan sehingga hal ini mendapat pujian dari Wakil Rektor 3 UB, Dr. Setiawan Nurjasakti. Kegiatan CLFest ini apabila saya ikuti dari tahun ke tahun merupakan sebuah kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan oleh FKPH, Forum Kajian dan Penelitian Hukum. Saya selalu mengikuti perkembangannya paling tidak sejak tahun 2019. Selalu CLFest terselenggara, tidak peduli itu ada pandemi atau tidak, terus ada. Dan ini tentunya merupakan suatu hal yang sangat perlu diapresiasi dan perlu dipertimbangkan dan perlu dipertahankan untuk terus ada. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk mengasah kemampuan mahasiswa Fakultas Hukum dalam kajian konstitusi dan lainnya, sehingga mampu memunculkan calon pakar hukum baru di masa yang akan datang. Para finalis CLFest yang terdiri dari berbagai perwakilan perguruan tinggi di Indonesia mempersiapkan diri dengan baik agar dapat tampil maksimal dalam final yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Salah satu kontingen dari Universitas Haluleo menyatakan kesiapan dan antusiasnya dalam mengikuti CLFest yang baru pertama kali mereka ikuti. Persiapan ini dilakukan agar nantinya mereka dapat bersaing dengan finalis dari perguruan tinggi lainnya. Terkait dengan persiapan kami selama mengikuti lomba CLFest 2023 ini, tentu mulai dari persiapan kami terkait dengan rancangan undang-undang yang kami susun dan naskah akademik. Setelah kami susun dengan baik, kami kirimkan dan alhamdulillah kami terpilih sebagai finalis 5 besar di kompetisi ini. Tentu selanjutnya kami terus latihan mempelajari materi yang telah kami siapkan agar nanti ke depannya kita bisa menampilkan yang terbaik di kompetisi ini. Kalau lawan terberat, jujur kalau saya pribadi juga merupakan kompetisi pertama saya, jadi belum benar-benar melihat siapa yang bisa jadi kompetitor terberat. Tapi kalau terkait dengan nama besar mungkin seperti UGM, UI, dan ya universitas yang terkenal di Indonesia lah. Selain berkompetisi, ajang CLFest juga dijadikan sebagai momen bagi para finalis untuk saling bertukar pikiran dan jejaring antar mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia. Jejaring tersebut dapat bermanfaat bagi mereka setelah kembali ke kampus masing-masing. Perkembangan kecerdasan buatan semakin pesat dan digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kecerdasan buatan dengan menggunakan mesin sudah mampu menggantikan berbagai tugas yang semula diperankan oleh manusia. Kecerdasan buatan sudah berkembang cukup lama seiring dengan kemajuan komputer. Setidaknya ada 3, reasoning, itu kemampuan berpikir, learning, kemampuan belajar, dan perception, kemampuan untuk mengindra. Contohnya ini yang paling sederhana, kalau teman-teman familiar di Google Chrome itu kan ada ini ya, dinosaurus loncat-loncat. Ini bisa diterapkan menggunakan algoritma AI namanya reinforcement learning. Kita belajar untuk nggak nginjek ini. Dia berpikir juga ini gimana caranya nggak nginjek. Dia belajar kalau misalnya nginjek, nanti ada punishment. Kalau manusia berarti kalau nginjek sakit, saya nggak mau nginjek lagi. Kalau mesin nanti ada angkanya. Oh nginjek, ada angkanya, dipunish, nanti ke depan nggak boleh nginjek lagi ya. Nah dia belajar. Perception-nya apa? Ya dia ngelihat. Kalau misalnya ini contohnya self-driving car, dia ada kamera, ada sensor LiDAR namanya, untuk mendetek 3D, objek yang ada di depan mobil ini. Oh di depan ada mobil nih, kita nggak boleh lurus, kita nggak boleh jalan, nanti nabrak. Itu indra, perception. Terus nanti diolah oleh mesinnya, GPU, embedded, dia berpikir dan belajar. Penggunaan mesin atau komputer ini digunakan karena mampu memberikan durasi kerja yang lebih lama dan efisien dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Dengan kondisi tersebut, maka menggunakan mesin berbasis artificial intelligence akan semakin marak digunakan di masa depan.
Hal ini yang menjadi perhatian Fakultas Ilmu Komputer UB dengan memberikan wawasan mengenai kecerdasan buatan kepada siswa SMK sejak dini. Keindahan Pantai Malang perlu dijaga. Sektor perhotelan sebagai pendukung pariwisata Malang memiliki peran untuk menjaga lingkungan wisata di Malang Raya selalu terjaga agar menarik wisatawan. Hal inilah yang menjadi dasar manajemen The 101 Malang OJ dengan melakukan CSR dalam bentuk penanaman mangrove di Pantai Tamban yang ada di Sumbermanci Wetan, Kabupaten Malang. Kami melakukan CSR atau Corporate Social Responsibility ke Pantai Tamban untuk menanam bakau. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian pantai agar tidak terkena abrasi. Malang memang terkenal dengan Gunung Bromo, tapi sebenarnya Malang mempunyai banyak sekali pantai yang indah. Nah, tujuan kami adalah selain menjaga kelestarian, kami juga ingin memperkenalkan pantai-pantai yang indah untuk Malang bagi para wisatawan yang ke Malang. Penanaman mangrove ini bertujuan untuk menjaga lingkungan pantai dari abrasi dengan benteng alami berupa pohon mangrove. Selain itu, nantinya hutan mangrove dapat menjadi lokasi wisata tersendiri sehingga memberikan manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan. Aksi dari The 101 Malang OJ Hotel merupakan wujud nyata dari partisipasi pelaku usaha untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Malang agar tetap lestari. Dukung pariwisata The 101 Malang OJ Hotel tanam mangrove Pantai Tamban. Sebanyak 140 pohon mangrove ditanam di Pantai Tamban oleh pimpinan dan karyawan The 101 Malang OJ. Kegiatan yang berlangsung di Pantai Tamban ini merupakan bentuk dari kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan wisata yang ada di Malang Raya. Pemilihan Pantai Tamban dikarenakan pantai ini merupakan salah satu pantai yang banyak dikunjungi oleh wisatawan sehingga lingkungan pantai perlu dijaga dan dipelihara bersama. 3 tahun yang lalu kami melakukan CSR yang sama, yaitu menanam mangrove di Pantai Celungup. Nah, tahun ini kita menanam mangrove di Pantai Tamban, karena memang Pantai Tamban ini salah satu pantai yang memiliki konservasi juga. Selain itu kami juga support Karang Taruna di sini agar bisa terus melakukan konservasi pantai ini. Jadi kami bekerja sama dari tahun depan pun kami akan lakukan hal yang sama. Hari ini kami berangkat sekitar 21 orang dan kami juga menanam 140 pohon, tapi tadi simbolik hanya 40 pohon, jadi 1 orang 2 pohon. Itu semua dilakukan oleh staf Hotel The 101 Malang OJ. Jadi memang rangkaian ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka anniversary yang ke-10 Hotel The 101 Malang OJ. Selain mangrove, pihak hotel juga memberikan dukungan kepada Karang Taruna setempat sebagai generasi muda yang akan menjaga ekosistem laut dan lingkungannya agar nyaman untuk berwisata. Pemirsa, peragaan busana New York Indonesia Fashion Week kembali digelar di area Manhattan, kota New York pada akhir minggu lalu. Kali ini, 6 desainer Indonesia datang membawa berbagai desain dengan tekstur bernuansa lokal sesuai dengan budaya daerah asal masing-masing. Mereka adalah Stephanie Zhang, Zubarga by Benz, Frida Aulia, Theodora Matruti, Dr. RR, dan Matthew and Sheena. Sekitar 200 tamu hadir memenuhi ruangan Penthouse Ballroom yang terletak di rooftop 617 West and 46th Street. Desainernya dari Indonesia kan ada 6 ya, terus kita juga ada desainer dari sini dan desainer dari Pakistan. Fabrik dan desain-desain yang mereka bawa itu matching semua ya, jadi jalannya tuh bagus. Memang seneng banget, season yang bagus. Salah satu desain yang unik adalah desain karya Theodora Matruti Delima yang mengangkat kain tenun dari Maluku Barat Daya.
Sebanyak 8 model membawakan desain dengan kombinasi warna pastel cerah, dipadukan dengan mode long size dan occasional wear. Ini sangat eco-friendly untuk pewarnaan dan dibuat handmade dan juga membuka peluang usaha yang besar bagi anak muda karena mengikat tenun, membuat motif itu adalah sesuatu yang sebenarnya kreativitas yang dibutuhkan di situ. Sementara, desainer batik asal Jawa Barat, Frida Aulia menampilkan corak dan motif karyanya sendiri yang disebut batik angklung. Saat ini, Frida telah mempunyai 46 motif batik karyanya sendiri. Saya sih sebenarnya bukan yakin gimana, karena saya pakaiannya ready to wear. Itu yang bisa dipakai untuk sehari-hari gitu, jadi yang bukan yang harus dipakai ke suatu acara khusus. Siapapun bisa pakai, mau muslim atau tidak, tapi kebetulan hari ini saya membawanya semuanya muslim. Peragaan busana New York Indonesian Fashion Show ke-13 ini diadakan dalam rangka Pekan New York Fashion Week setiap musim gugur dan musim dingin. Selain desainer Indonesia, turut tampil desainer tamu Troy Anthony dari Amerika Serikat dan Natasha Khan dari Pakistan. Ada juga penampilan penyanyi asal Indonesia, Anna Timur. Naratama Nadira Gassani dan Ian Umar, VOA New York.